gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, di ayat ini itu hadir pada saat sebelum saya sakit. Jadi beberapa bulan sebelum pandemi, sebelum saya sakit, tiba-tiba saya lagi renungan pagi terus dapat ayat ini dan sangat kuat sekali. Akhirnya saya coba membandingkan dengan beberapa kitab yang ada, baik versi bahasa Inggris, versi kitab sucinya, dan kata-katanya sedikit berbeda. Ada yang bilang eh, apa berjalan dalam bayang-bayang maut, dalam lembah kematian, dan dalam The Message Bible dalam Death Valley. Dan itu tuh kayak pengertian-pengertian semua ayat yang sama ini tuh kayak berjalan dalam ibaratnya dalam bahaya gitu. Tapi aku tidak takut karena ada Tuhan, ada gadanya dan tongkatnya yang selalu bersama gitu. Nah, cerita awal sakit ini dimulai dari bulan Maret tanggal 30, saya ingat banget. Itu jadi waktu badan pelayanan kami sedang liburkan karena lagi pandemi yang sangat berat. Lalu teman saya juga lagi melanjutkan STT-nya di daerah Bandung, daerah Cihanjuang. Nah, terus dia undang saya gini, lu daripada di sana sendirian, di tempat pelayanan sendirian di Jakarta, lu kesini aja. Akhirnya saya datang ke sana gitu, menikmati liburan. Cuman sudah 10 hari, saya merasa tidak kayak ada kelamaan, terus saya kangen sekali dengan anak-anak, dengan tetangga-tetangga yang ada, karena saya memang di sana melayani anak-anak dan tempat kumuh tetangga-tetangga mereka. Akhirnya saya memutuskan pulang. Saya udah pesen tiket pada hari sebelumnya, tanggal 29, kereta saya itu jam 11 siang. Tapi dari jam 8 pagi, tiba-tiba kepala saya sangat berat, sangat pusing, nggak kuat. Lalu saya masih lihat jam, masih jam 9, masih ada waktu lah, nanti jam 10 baru jalan gitu. Tapi tiba-tiba akhirnya ketika saya tidur, saya sudah tidak sadarkan diri. Dan kalau kata teman saya kejang gitu. Hingga akhirnya dia takut, akhirnya atas rekomendasi orang-orang di sana, dibawalah saya ke rumah sakit negeri Bandung karena dikira waktu itu saya COVID gitu. Akhirnya saya sadar itu, lihat jam itu sore, sekitar jam setengah 6 sore, saya sadar dan saya kaget. Tiba-tiba di depan saya udah ada 3 pasien dengan alat berat yang sangat, pokoknya alat semua masuk ke situ, terus sebelah saya ibu-ibu, terus datang petugas pakai APD lengkap, terus saya tanya, saya ada di mana? Saya bilang gitu. Terus dia bilang, oh kamu ada di ruangan pasien COVID, kamu ada di rumah sakit ini. Langsung saya kaget, hah? Saya COVID gitu kan. Terus ya udah akhirnya saya nggak tahu gimana ceritanya. Kebetulan kan kakak saya juga tinggal di Bandung. Hingga teman saya menghubungi kakak saya, jadi mereka sama-sama ke rumah sakit itu. Dan kakak saya menitipkan handphone gitu ke petugasnya. Dan ternyata kakak saya tuh stay di situ juga gitu kan, ada di situ tapi di luar gitu kan. Nah akhirnya saya stay semalaman, ketika pada hari berikutnya itu dites semuanya, dicek darah, cek apa, dilihat ternyata hasilnya negatif, bukan COVID. Hingga akhirnya saya dipulangkan kebesokannya itu. Oh mas boleh pulang karena bukan COVID, dan itu udah ada yang jemput, ada kakaknya di depan gitu. Jadi wah akhirnya saya bangun dari kasur gitu ya, serem banget kan. Terus jalannya juga rumah sakit tua gitu, terus jalan juga pusing akhirnya. Tapi akhirnya saya ketemu kakak saya, akhirnya ayo kita pulang aja, pulang akhirnya. Nah ketika pulang pun keadaan saya tuh bukan semakin membaik gitu, tapi kepala saya pusing sekali. Hingga cici saya tuh membawa saya ke dokter umum yang dekat rumah, dan mereka satu dokter umum, satu rumah sakit juga yang dekat. Terus semua dokter tuh cuman bilang, oh ini vertigo akut gitu. Hingga akhirnya saya dikasih obat vertigo tanpa dilakukan tes apa-apa. Memang kalau tiap minum obat itu rasa pusingnya hilang gitu. Tapi sudah kebanyakan juga, terus akhirnya kepala saya semakin berat, semakin pusing, hingga akhirnya waktu hari-hari terakhir itu saya memutuskan gini, aduh cici saya datang ke kamar, aku minta izin, Ci tolong bawa dedek ke rumah sakit, udah nggak kuat, dirawat aja. Saya dengan iman saya kasihin ATM saya sama cici saya, even saya tahu saya juga nggak ada isinya itu ATM gitu. Akhirnya cici saya berusaha masuk satu rumah sakit swasta di Bandung.
dan dokternya minta izin juga waktu boleh nggak kita tes semua gitu. Kita cek darah, kita CT scan dan segalanya untuk tahu gitu untuk semuanya. Akhirnya di situ ketahuan saya sakit apa. Jadi pada saat itu dokter memvonis saya sudah meningitis, sudah stadium akhir, juga saya punya HIV dan toksoplasma. Tapi karena saya nggak tahu ini dokternya buat saya kejam sih. Jadi waktu dikasih tahu saya meningitis akhir tuh dia dia udah kayak cuek gitu, udah kayak saya dibiarin hingga cici saya tuh ke kamar nangis-nangis, dan di situ saya curiga ini kayak nggak ada yang nggak beres nih. Hingga akhirnya saya bilang cici, Ci, bawa Dede pulang. Apapun yang terjadi, bawa Dede pulang. Dede udah nggak mau di rumah sakit. Kalaupun Dede pada saat itu harus pulang ke rumah Bapak, saya pengen di rumah, saya pengen lihat Mama. Karena selama saya di rumah sakit, saya tidak lihat Mama saya gitu. Akhirnya dengan harus tanda tangan pulang paksa, dan juga si petugasnya juga agak ngaco, terus saya pusing, dikasih obat pusing 2, pokoknya aneh-aneh lah. Tapi bisa pulang. Di rumah pun keadaan saya bukan membaik gitu. Saya semakin hanya tergeletak di kasur, kurus, nggak bisa makan. Jadi saya tuh berusaha, dia sampai ambil cuti 2 minggu dari kantornya untuk merawat saya, mandiin saya karena saya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman bisa makan pun udah nggak bisa masuk makanan apa aja, jadi hanya dikasih susu step by step ya, dari susu naik ke bubur bayi, naik ke bubur, terus ke nasi yang lembek, terus baru nasi. Jadi kalau saya sekarang udah bisa makan nasi dan masak, itu semua anugerah Tuhan. Hingga akhirnya saya tuh cari cara, ini gimana nih si Dede itu harus harus juga dirawat. Akhirnya saya dia cari orang untuk saya tusuk jarum. Nah, akhirnya Cise dapat dari Google, untung bisa ke rumah gitu tuh orang, itu orang ke rumah, orang si itunya juga tusuk jaringnya, terapisnya bilang pertamanya, aduh ini sakit apa gitu, saya juga nggak tahu saya biasa sanggup apa nggak nyembuhin dia, tapi kita coba dulu ya gitu, ngomong ke kakak saya seperti itu. Akhirnya dicoba dulu dan dia rajin, 2 hari sekali dia datang gitu kan. Dan pada saat itu saya nggak tahu, seneng aja ngeliat si bapak itu gitu, dia betul tuh kayak saya ceria gitu. Terus bisa orangnya enak diajak ngobrol gitu kan. Dan puji Tuhan setelah melewati sama dia, saya berangsur pulih. Yang tadinya sebentar-sebentar muntah, yang tadinya udah nggak bisa bangun, udah nggak bisa apa, tapi pelan-pelan sama dia bisa gitu. Dan akhirnya boleh mungkin satu foto ditunjukkan Bui. Lalu akhirnya pada saat itu saya dirujuk ke rumah sakit terdekat juga, udah nggak apa-apa, sama rumah sakit yang jauh itu supaya lebih gampang. Akhirnya kita pergilah untuk check up kan ke rumah sakit gitu. Untuk ini waktu saya dirawat di rumah sakit Kristen yang tadi yang banyak tes. Uh, 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 Akhirnya, nah terus tiba-tiba saya ketemu satu dokter cewek, malah dia yang ingat saya. Loh, saya tahu kamu yang dulu masuk rumah sakit negeri kan karena kamu dikira COVID. Iya, kok dokter tahu saya? Iya, soalnya nama kamu tuh unik, kan dibilang kayak gitu. Saya memang nggak pegang kamu, saya nggak periksa kamu, saya tapi jaga, maksudnya sebagai dokter jaga gitu. Dan kamu masuk tuh ada saya. Oh gitu. Akhirnya saya juga senang sama dia gitu, dia baik, dia ramah gitu. Akhirnya dia langsung sama disuruh lakukan tes semuanya dari mulai paru, otak dan semuanya. Dia memang si dokternya bilangnya tapi bilangnya baik gitu, nggak asal jeblak kayak yang dokter itu ya. Dia bilang nih, memang sih kalau dari semua hasil tuh jelek banget, tapi kamu jangan takut ya, kamu jangan nyerah, kamu harus minum obat, dia bilang gitu. Obatnya setahun, dia bilang gitu. Sabar aja, tapi percaya kamu pasti akan lebih membaik dan sembuh, dia bilang gitu. Akhirnya kan ada semangat dong, saya dong yang tadinya udah drop, udah kayak kehilangan semangat hidup gitu kan, sama dia ya. Kita akhirnya berobat sama dia tiap pertama sebulan atau 3 bulan sekali ke dia gitu, dikasih obat, minum obat gitu kan, treatment. Dan puji Tuhan akhirnya saya mulai membaik, meski belum baik banget tapi mulai membaik lah. Nah pada saat itu pada malam-malam saya tiba-tiba kayak dibangunkan Tuhan, dan Lucky ayo kamu bangun, lakukan penyembahan. Terus saya tuh kaget, tengah malam sendirian di kamar nggak ada siapa-siapa, terus ya udah saya cuma nurut aja gitu. Saya doa, saya pujian penyembahan, terus tiba-tiba saat pujian penyembahan saya dapat satu ayat yang sangat kuat sekali juga. Isinya itu di 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus,
umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi ketika saya dapat ayat ini merema sekali sama saya, hingga akhirnya saya selalu update gitu firman ini, terus juga menyanyikan satu lagu yang yang ada di telinga saya pada saat itu, judulnya adalah Tuhan Tak Pernah Gagal gitu. Hingga akhirnya pada bulan Agustus tahun lalu saya bisa kenal juga SOS Bandung. Saya pertama kali join Zoom. Ya saya juga senang, itu pun juga dari cici saya. Jadi cici saya ada teman kantornya, cici saya cerita sama dia memperkenalkanlah sama orang-orang SOS dan saya bisa ikut Zoom gitu. Dan saya bersyukur bersama SOS gitu bahwa saya nggak sendirian pada saat itu saya sakit. Memang kan saya karena jauh juga dari teman-teman kan, teman semua kebanyakan di Jakarta, saya di Bandung gitu. Tapi saya bisa ketemu orang-orang SOS gitu, saling menguatkan, bahkan juga kadang eh, Bu Ayu atau Bu Wi minta tolong saya, lu boleh nggak doain si ini, boleh nggak ini, boleh nggak itu. Saya sangat senang gitu bahwa meskipun saya dalam keadaan belum total sembuh, tapi Tuhan tuh kayak masih pakai saya untuk melayani Dia, dan saya semakin semangat gitu. Nah, bulan 11 tiba-tiba saya masuk rumah sakit lagi. Itu lagi masak, tiba-tiba setelah saya pusing, saya masuk kamar, saya udah nggak sadarkan diri. Oh ya, maaf, foto yang ini waktu saya baru keluar yang rumah sakit yang pertama yang dirawat. Ini posisi pada waktu udah lama saya nggak bisa jalan karena terbaring di kasur, hingga cici saya kasih semangat saya untuk bangun belajar jalan. Jadi pelan-pelan saya belajar jalan, kepala saya sangat pusing, tapi dicoba lagi tiap hari. Cici saya kasih saya semangat gitu. Dulu karena nggak punya tongkat ya, jadi pakai payung istilahnya. Tapi puji Tuhan kalau sekarang bisa jalan sangat baik. Nah, balik lagi. Nah, ini yang waktu di Immanuel. Dan di situ juga pertama kali saya ketemu Bu Ayu sama Bu Wing. Oh, kalau ke Bu Ayu nggak pertama kali sih, pernah ketemu di undangan ya waktu itu. Nah, di sinilah juga tapi juga di sini juga saya nggak tahu ini sakit apa, tiba-tiba waktu itu saya sempat kayak kesurupan hingga saya diikat-ikat, tangan kanan, tangan kiri diikat gitu. Karena waktu itu teriak-teriak juga di rumah sakit ini gitu kan. Terus sampai cici saya mungkin menghubungi mentor saya yang di Jakarta, mereka mentor dan teman-teman saya datang menjenguk saya, mendoakan saya. Tapi puji Tuhan juga cuma 1 minggu saya dirawat, saya boleh pulang dan merawat jalan lagi. Eh, dan di situ juga akhirnya di rumah lagi, mulai pemulihan, mulai lagi bisa apa, dirawat lagi. Nah, tapi waktu itu ada satu titik di mana saya sangat lemah sekali, kepala saya sakit, badan saya lemas, sampai akhirnya saya benar-benar seperti ingin menyerah. Saya sampai bilang sama kakak saya, sama Cici, sama mama, kalau Dedek meninggal, tolong Dedek kremasi aja. Terus tolong abunya bawa ke Cianjur, taruh di kuburan papa. Pada saat itu saya sampai kayak udah mau berserah, Tuhan terserahlah kalau udah nggak bisa lanjut hidup, kalau memang kamu panggil gitu. Saya untungnya pada saat itu waktu saya sakit, saya tidak punya perasaan marah sama Tuhan gitu, karena saya tahu memang apa yang saya alami ini juga ini karena kesalahan kehidupan masa lalu saya gitu. Jadi saya menerima dengan ikhlas. Nah, sempat juga di rumah saya tuh, ini saya nggak tahu dari jam berapa, pokoknya saya tidur. Saya tahunya cici saya ke kamar dan dia yang videoin saya. Boleh videonya dipasangkan, Bu Wi? Nah, ya. Nah, ini itu posisi di mana saya tidak sadarkan diri dan saya ngorok, terus berbusa mulut saya. Tapi waktu itu cici saya menggunakan imannya, tidak mau bawa saya ke rumah sakit, dia cuma doain, balurin badan saya pakai minyak, dan akhirnya malam saya bangun tiba-tiba sadar, eh, dan apa dan akhirnya perlahan bangkit lagi, semangat lagi. Nah, proses pengobatan itu udah 1,5 tahun lah saya minum obat dari dokter yang sekarang ini, hingga akhirnya Sabtu kemarin kami melakukan tes karena obatnya sudah cukup, jadi harus tes lagi, cek darah lagi, semua dilakukan.
Nah, tadinya dan juga untungnya juga ditemenin Bu Ayu, jadi cici saya yang ke lab ngambilin apa, saya bisa ngobrol gitu sama Bu Ayu. Nah, waktu saya udah nyerah hasilnya apapun ya udahlah gitu. Kalau kalau harus lanjut berobat ya udah kalau berhenti ya berhenti. Tapi jujur sebenarnya saya tuh berharap eh, saya sembuh gitu, obat saya ada yang dikurangi biar nggak kebanyakan obat karena pusing juga minum obat banyak-banyak ya. Hingga akhirnya ketemulah dokternya, terus dokternya lihat hasil semuanya, dia bilang, ah ini mau udah bagus, kata dia gitu. Darah kamu memang sih masih perlu proses, tapi kalau untuk meningitisnya udah bersih, udah oke. Udah kamu stop minum obat meningitis ya. Puji Tuhan, di situ sukacita saya sama cici saya tuh luar biasa sekali. Yang kayak beban tuh kayak lepas gitu. Ada satu beban yang kayak Tuhan lepaskan dan Tuhan terima kasih gitu. Dan kita juga cek ke dokter yang satunya, dia juga bilang ini sih udah oke, dia bilang udah bagus, tapi saya mau mau cek 3 bulan dulu ya, jangan berhenti obat yang kalau yang dari saya. Kalau nanti 3 bulan kamu balik lagi, kamu cek dan memang hasilnya masih bagus begini, udah itu baru stop obatnya. Akhirnya ya kami juga bersyukur dan bersuka cita gitu kan. Eh, apa ya Tuhan Tuhan bisa bisa melakukan sampai sejauh itu sama saya sangat bersuka cita sekali gitu. Bahkan waktu di rumah sakit habis selesai di dokter yang pertama, saya diizinkan Tuhan juga mendoakan satu pasien yang saya nggak kenal waktu itu, Bu Ayu, yang ngobrol terus Lukis sini doain dulu. Dan di situ juga saya sangat bersuka cita bahwa ya mungkin karena saya tahu panggilan saya tuh untuk Tuhan full time dan bisa melakukan seperti itu tuh buat saya tuh luar biasa. Tuhan terima kasih gitu, Engkau masih menggunakan saya gitu. Jadi eh, apa ya saya tahu bahwa hidup saya memang untuk Tuhan dan Tuhan izinkan proses ini terjadi sama hidup saya punya meningitis, saya toksoplasma, bahkan saya HIV, saya dapatnya seperti ini karena saya terpanggil juga, ada panggilan khusus dari Tuhan dan ceritanya juga saya ke India. Dan memang juga yang saya tahu India juga banyak juga pasien-pasien yang orang-orang yang terjangkit HIV. Jadi ketika saya berdoa, saya kayak emang ini Tuhan izinkan terjadi, tapi bukan maksud hanya terjadi gitu aja, tapi dengan kamu sakit seperti ini pun akan menjadi sebuah kesaksian untuk orang-orang kamu melayani orang-orang seperti itu juga. Eh, Bagaimana terus ayat yang terakhir di Roma 10 ayat 19, sorry salah ayat 14, Roma 10 ayat 14, ya, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Inilah juga yang tiba-tiba hari Selasa kemarin saya dapat ayat ini. Saya pikir, oh ini maksudnya Tuhan. Oke, jadi saya percaya yang saya alami apapun juga saat ini, memang semua juga balik lagi untuk pekerjaan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Saya bersyukur sekali bahwa dalam masa-masa saya lemah, dalam masa-masa saya sakit, Tuhan tuh juga memberikan orang-orang yang luar biasa yang menguatkan saya lagi, yang membangkitkan saya. Pertolongan Tuhan luar biasa. Ya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, itulah kesaksian dan sharing yang bisa saya bagikan. Semoga kesaksian dan sharing ini boleh menjadi berkat. Sebagai penutup, mari kita nyanyikan satu lagu, Tuhan Tidak Pernah Gagal. Saya minta tolong untuk Cilaura, boleh? Oke. Kita mengangkat kita sambil kita juga berdoa dan kita percaya apapun keadaan Bapak Ibu, mungkin saat ini yang sedang sakit, sedang lemah iman, tapi Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Kau yang lebih mengerti
cara untuk menolong hidup. Ku percaya Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menepati janji-janji. Kita ulangi refnya saja. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji. Menepati janji-janji. Benar Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal, Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai. Bahkan Engkau juga menepati janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang telah dibagikan. Biarlah semuanya ini kembali kepada Engkau Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Tuhan buat setiap kami yang mendengarkan, dalam apapun keadaan kami, mungkin juga ada yang sakit, sedang lemah tubuh, lemah iman, biarlah boleh menguatkan, kembali memberi semangat Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saya kembalikan pada host, terima kasih. Terima kasih Evangelis Abraham Dukili. Saya bersyukur sekali bisa menemani dari awal saya Abraham ini di Rumah Sakit Borneos. Tadi fotonya yang ada tuh, itulah pertama kali saya kenal. Tapi belum lihat wajahnya, belum ketemu orangnya, baru kontak-kontak lewat WA saja, kirim doa lewat WA, jawabnya juga entah kapan. Tapi saya ya tahulah pasti lagi pusing kepalanya. Terus berjalan dengan waktu sampai kemarin saya juga bersyukur banget karena saya ada di sana ketika kabar baik itu tiba. Saya lihat waktu pertama ketemu tuh dia masih lemes-lemes lah ya. Cuma saya bingung juga, beberapa bulan lalu ketemu belum melebar. Ternyata ketika kemarin ketemu, melebar ke kiri, ke kanan, dan ke depan. Ternyata, puji Tuhan, ternyata dia jadi bayi sehat. Tapi masih lemes tuh. Saya pikir, aduh Tuhan, gimana nih caranya supaya nih anak bisa jadi semangat. Saya cuma berdoa, Tuhan, saya percaya hari ini pasti terjadi suatu keajaiban. Singkat cerita, dia masuk, saya tinggal di luar. Saya pikir, jangan banyak-banyak masuk, nanti diusir lah. Ya, udah aja sama cicinya masuk ke dalam. Kebetulan ketika saya nunggu di luar juga saya ketemu pasien dari mamanya di teman saya. Begitu dia keluar, udah beda tuh, mukanya udah beda. Aku udah sembuh, kata dia. Hah? Udah sembuh? Ya udah, saya waktu itu belum bertanya lagi, pokoknya wow, keren banget. Tapi ini ada pasien di depan, kesempatan, kan dia udah sembuh nih. Bagian dia sekarang doain orang. Jadi sini didoain dulu. Ada si emak minta didoain. Jadi saya minta Abraham untuk berdoa buat si emak. Dia senang sekali. Begitu keluar dinyatakan sembuh, di luar sudah ketemu pasien untuk didoakan. Puji Tuhan ya. Nah, tapi terus harus kabar satu lagi. Itu udah benar-benar beda-beda cerita lah. Pokoknya dari waktu saya ketemu di situ, setelah keluar dari ruangan dokter, mukanya udah beda sekali. Luki yang baru yang keluar tuh, yang tadi mah sakit, keluar udah jadi sembuh, pribadi yang baru.
Ya, mohon maaf mungkin gangguan jaringan. Kita tunggu sebentar. Ibu Maria Ayu sudah balik masuk? Ya, Ya. silakan. Nah, sudah itu kita ke atas. Terus dia bilang, aduh, kayak mau ketemu dosen pembimbing, udah gelisah gitu. Tapi akhirnya suara saya jelasnya ya. Suaranya jelas, wajahnya belum terlihat Ibu Ayu. Iya, sebentar. Ya. Udah gitu, yang penting suaranya ya. Nunggu lumayan lama, jam 12 kurang lah ya, baru dokternya nongol. Saya udah deg-degan, kata Spannya, Lucky bilang dokternya galak. Jadi saya ikut-ikutan deg-degan. Gimana itu dokternya galak? Tapi begitu keluar, dia anteng ternyata. Gimana? Lupa ngasih tahu lagi. Gimana? Cici yang bilang, udah sembuh Bu Ayu. Obatnya tinggal 3 bulan lagi. Aduh, itu benar-benar saya puji Tuhan banget. Kenapa hari itu saya pengen hadir di sana. Itu udah jauh-jauh hari. Bro, kapan mau kontrol kepoe Sabtu? Ya udah, pokoknya saya sempetin hari Sabtu, saya pengen ikut pokoknya. Itu pun agak kesiangan, tapi saya pikir karena dokter yang kedua datangnya siang pasti keburu. Dan puji Tuhan lah, Abraham Lucky sekarang sudah sehat dan siap dipakai Tuhan lebih hebat lagi. Oke, terima kasih sekali lagi Abraham Lucky. Saya nggak akan panggil Lucky sekarang, mah Abraham, sesuai dengan namanya yang akan terus diutus ke bangsa-bangsa. Amin. Ya, perjalanan iman yang tidak mudah, tetapi itulah Lucky. Berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun lewat lembah kekelaman, pasti keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Ya, oke.